على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa azzakumullah, barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab Al-Qawaidul Fiqhiyah, kitab yang berisikan tentang kaidah-kaidah ilmu fikih karya Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Pada pertemuan yang terakhir kita telah membahas beberapa kaidah seputar hukum asal daripada air, bumi atau tanah, kemudian batu, pakaian, dan sudah kita sebutkan bahwasannya hukum asal tanah, air, pakaian, batu semuanya adalah suci, sebagaimana ditegaskan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah, wal aslu fi miyahina at-taharah wal ardi was-siyabi wal hijarah. Hukum asalnya air kami, bumi, pakaian dan batu semuanya adalah suci. Kemudian beliau menyebutkan tentang hukum asal kemaluan wanita, daging, jiwa, harta. Beliau sebutkan semua hukum asalnya adalah haram. Tapi sudah kita memberikan kritikan dan juga meluruskan untuk poin yaitu daging. Pendapat jumhur, yaitu kebanyakan para ahlul ilm atau para ulama, mayoritas para ulama dan juga dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwasanya hukum asal daging adalah halal sampai datang dalil yang mengharamkannya. Masuk dalam keumuman perkataan Allah Subhanahu wa taala, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah zat yang telah menciptakan untuk kalian semua yang ada di muka bumi ini. Maksudnya halal, diciptakan halal untuk kalian konsumsi, untuk kalian manfaatkan, baik itu daging, makanan, minuman. Jadi masuk ke dalam hukum asalnya. Nah, berarti kalau ditanya apa hukum asal daging, kita katakan halal, kecuali yang dikecualikan, seperti daging babi, daging hewan sembelihan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, ya kan? Kemudian binatang buas, kemudian burung yang memiliki cakar yang digunakan untuk mangsa, itu semua pengecualian. Jadi kalau tanya hukum asal daging, halal hukum asalnya. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau dalam masalah ini, pendapat ini beliau keliru, karena beliau memasukkan daging hukum asalnya haram. Yang sahih pendapat jumhur dan juga dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, hukum asal daging adalah apa? Halal sampai datang dalil yang mengharamkannya. Mafhum? Naam. Kalau kita lihat apa yang diucapkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan apa? Wal aslu fil abda'i wal luhumi wan nafsi wal amwali lil ma'sumi tahrimuha hatta yadi'al hillu fafham hadakallahu ma yumallu. Artinya, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan hukum asal kemaluan wanita dan daging serta jiwa atau nyawa maksudnya dan harta itu maksum, dilindungi. Tahrimu haram hukumnya sampai datang yang menghalalkannya. Untuk poin kemaluan, jiwa dan harta, na'am, hukum asalnya haram. Faham? Tapi untuk poin daging itu yang dikritik.
Daging pendapat yang sahih, hukum asalnya apa tadi? Halal. Sampai datang dalil yang mengharamkannya. Karena yang diharamkan jelas kan, Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, "Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir." Ya kan? Telah diharamkan atas kalian daging babi, darah dan bangkai. Jelas kan? Berarti selainnya halal. Paham ya? Binatang buas, kullu dzinabin minas sibaq fa huwa haram. Semua binatang yang bertaring yang memangsa, binatang buas, haram untuk dimakan. Berarti itu pengecualian. Paham? Kemudian wa kullu dzi mikhlabin minat tuyur fa huwa haram. Setiap burung yang memiliki cakar untuk memangsa, raja wali elang, haram. Berarti pengecualian. Nah, selain itu barakallahu fiik, selain yang diharamkan halal. Paham? Itu pendapat jumhur, dikuatkan juga oleh siapa tadi? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Adapun kemaluan wanita, hukum asalnya haram. Enggak boleh kita menyentuh wala melihat, wala berhubungan badan sampai dia menghalalkannya. Bagaimana caranya? Menikahi. Paham? Nah, barakallahu fiik. Oleh karena itu disyariatkan untuk menikah. Agar apa? Agar nanti terwujudkan yang namanya halal kemaluannya dengan mahar. Paham? Dengan mahar. Nah, hukum asalnya adalah haram. Dalilnya banyak. Di antaranya adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina hum li furujihim hafizun." Dan mereka orang yang beriman adalah orang-orang yang menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Nah, mafhum? Kecualikan illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali untuk istri-istri mereka dan budak-budak wanita mereka, maka tidak dicela. Hukum asalnya kemaluan wanita yang bukan mahramnya haram sampai dia menghalalkan dengan cara pernikahan. Mafhum? Dengan memberikan mahar. Kemudian hukum asal jiwa dan harta haram sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq." Jangan kalian membunuh jiwa yang Allah telah haramkan kecuali dengan benar. Berarti kalau dengan unsur yang benar, dengan alasan yang benar, boleh kita bunuh orang lain. Dengan cara apa tadi? Di antaranya qisas, atau karena murtad, atau karena rajam. Disebutkan dalam hadis yang sahih, hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengatakan, "La yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihdas salas." Tidak halal darahnya seorang muslim kecuali disebabkan karena salah satu tiga perkara. Nah, salah satu tiga perkara ini berarti menghalalkan darah kaum muslimin. Kalau seandainya terjadi, pertama, as-sayyibuz zani, orang yang sudah menikah kemudian berzina, halal darahnya, ya dirajam, dilempari batu sampai meninggal. Halal enggak darahnya? Halal karena rajam. Yang kedua, yang kedua an-nafsu bin nafsi, qisas. Jiwa dibalas dengan jiwa, halal darahnya. Yang ketiga, at-tariqu lidinihi al-mufariqu lil jamaah, orang yang apa? Yang meninggalkan agamanya, berpaling dari jamaatul muslimin, murtad maksudnya. Mafhum? Karena hukuman bagi orang yang murtad apa hukumannya? Dibunuh. Man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengubah agamanya maka bunuhlah dia. Mafhum? Nah, seperti itu. Jelas sekali itu ya. Untuk masalah daging ingat ya. Masalah daging pendapat yang sahih apa tadi? Pendapat sahih hukum asal daging al-asl fil luhum al-hil hatta ya'tiyad dalil ala nam tahrimiha. Hukum asal daging halal. Daging apapun sampai datang dalil yang mengharamkannya. Berarti kalau sudah ada dalil yang mengharamkan, selebihnya halal. Mafhum? Naam. Ingat-ingat ya, hukum asal enggak usah tanya. Tanya itu kalau keluar dari asal. Paham belum? Kenapa kok daging babi itu haram? Karena keluar dari asal. Paham? Caranya gitu caranya. Seperti yang pertama tadi. Kenapa ya air itu kok suci? Kenapa batu itu suci? Kenapa tanah itu suci? Itu asal, wal asl la yus'al. Wal aslu la yus'al. Hukum asal itu enggak ditanya. Wa inna yus'alu idza kana kharijan minal asl. Hanya saja ditanya itu kalau keluar dari asalnya. Kenapa ini kok najis airnya? Kenapa ini batunya kok najis? Kenapa pakai najis? Karena ternajisi. Mafhum? Sesuatu yang suci, air, batu, pakaian akan menjadi najis kalau tercampurnya apa? Benda najis. Berubah apanya di antaranya? Bau, warna atau rasa. Mafhum? Naam. Kita lanjutkan lagi. Kalau sudah clear itu kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Nah, pembahasan berikutnya ini pembahasan yang baru barakallahu fiik. Jadi clear ya insyaallah ya, hukum asal harta, jiwa,
kemaluan wanita adalah haram sampai dalil yang menghalalkannya. Naam. Kemudian hukum asal daging adalah halal sampai datang dalil yang mengharamkannya. Sekarang pembahasan seputar adat istiadat. Biasanya lagi marak-maraknya viral terkenal sejak dahulu sampai sekarang. Orang-orang kalau Idul Fitri bikin apa? Ketupat, lauknya opor. Paham ya? Enggak di Jawa, enggak di luar Jawa sama aja. Biasanya gitu. Bikin ketupat banyak, lauknya opor. Nah, apakah mengkhususkan bikin ketupat di hari raya Idul Fitri? Mungkin di hari-hari yang lain sibuk dengan kerjaannya, sibuk dengan aktivitasnya, sehingga sempatnya ketika Idul Fitri untuk bersenang-senang, menyambut tamu atau yang semisalnya. Apakah itu diperbolehkan? Kita katakan hukum asalnya boleh. Itu ada tradisi yang tidak berseberangan dengan syariat. Mana ada orang meyakini barang siapa yang bikin ketupat di Idul Fitri akan diampuni dosanya? Ada yang meyakini seperti itu? Kalau sampai meyakini seperti itu berarti haram. Karena mendatangkan syariat yang baruan itu. Barang siapa yang bikin ketupat, lauknya opor, di hari raya Idul Fitri maka akan diampuni dosa-dosanya setahun yang telah lalu dan akan datang. Nah, itu baru keyakinan lain lagi. Tapi kalau cuma kembali ke tradisi, adat, kebiasaan orang bersenang-senang karena hari raya, kan diperbolehkan kembali kepada keumuman perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatih fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah hanya dengan rahmat Allah dan keutamaannya, maka banggalah kalian, senanglah. Termasuk rahmat Allah adanya salat Id, ya enggak? Adanya Idul Fitr, sehingga bersenang-senang, makan-makan tidak masalah. Ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hari-hari makan dan minum dan berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kesimpulannya bikin ketupat, lauknya opor di hari Idul Fitri tidak masalah. Kita baca pantunnya biar tambah jelas. Halaman 38. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Wal aslu fi adatina al-ibahah hatta yadi'a sariful ibahah. Inilah yang sering muncul disebutkan para ulama sebagai apa, barakallahu fiik, tolak ukur dalam menilai adat istiadat haram ataukah boleh. Wal aslu fi adatina al-ibahah hatta yadi'a sariful ibahah. Ini nanti antum hafalkan, ada dua kaidah penting seputar adat dan ibadah. Jadi yang sebelum anda lanjutkan, ditancapkan di benak antum dulu, hukum asal tradisi adat istiadat boleh sampai datang dalil yang mengharamkan. Yang kedua, hukum asal ibadah haram. Hukum asal perbuatan ibadah atau perbuatan ketaatan apa hukum asalnya? Haram sampai datang dalil yang mensyariatkannya. Sekarang contohnya gini. Na'am barakallahu fiik. Adatnya tradisinya orang lewat kemudian lewat kerumunan banyak orang, kita nyapa atau yang semisal assalamualaikum, gerombolan banyak orang di situ kita nyapa, itu hukum asalnya kan tradisi, adat, enggak ada larangan selama tidak berseberangan dengan syariat. Kemudian hukum asalnya tadi itu makan-makan, nah barakallahu fi, karena rasa syukur dan senang atau semisalnya, hukum asalnya ada larangan. Faham ya? Nah, sampai datang dalil yang mengharamkannya. Nah, ibadah, perbuatan taat, hukum asalnya haram sampai datang dalil yang mensyariatkannya. Antum duhur atau sholat lah, sholat. Hukum asal sholat apa? Hukum asal sholat. Kalau sholat kan ibadah ya. Tapi sholat duhur 5 rakaat. Haram nggak? Haram, karena nggak ada mensyariatkannya. Paham ya? Puasa bagus ibadah. Tapi puasanya bukan karena Allah Ta'ala. Puasa karena untuk mencari pesugihan, mencari kekayaan. Paham ya? Akhirnya dia haram karena nggak disyaratkan. Jadi paham ya? Jadi hukum asal ibadah apa hukum asalnya? Haram sampai datang dalil yang mensyariatkannya. Hukum asal tradisi, adat istiadat boleh sampai datang dalil yang mengharamkannya. Mafhum? Nanti disebutkan pantun yang ibadah. Sekarang yang adat dulu. Wal aslu fi adatinal ibahah hatta yaji'a sariful ibahah. Hukum asal tradisi kita boleh-boleh saja sampai datang dalil yang memalingkan dari pembolehan, yaitu dalil yang mengharamkannya. Kita lihat apa sih maksudnya adat itu apa sih? Adat tradisi itu maksudnya apa? Disebutkan itu mal murad bil adat. Apa yang diinginkan dengan adat tradisi ini? Kullu ma la yutaqarrab bihi ilallah. Adat itu adalah kullu ma la yutaqarrabu bihi ilallah. Kullu ma la yutaqarrabu bihi ilallah. Setiap perkara yang dilakukan bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Sekarang orang makan opor, makan ketupat, itu kan biasa-biasa aja. Enggak ada niat untuk ibadah atau apa, enggak ada kan hukum asalnya. Lain lagi kalau dia sedekahkan, ya enggak?
Dia bikin ketupat, bikin opor, dia sedekahkan. Lain lagi kan pembahasannya. Kalau itu baru ibadah. Tapi kalau untuk bikin opor, kemudian untuk lauk dengan ketupat atau yang semisalnya, itu kan tradisi, adat. Paham ya? Itu nggak ada dosa sama sekali. Nggak ada juga pahala, kecuali diniatkan bikin opor yang banyak, bikin ketupat yang banyak dia sedekahkan. Dia dapat pahala karena sedekah. Bisa dipahami ya? Na'am barakallahu fiik, seperti itu. Ikhwani fid din, a'azzani wajazakumullah, barakallahu fiikum. Jadi perlu diperhatikan bedanya adat, tradisi dengan ibadah. Nah, barakallahu fiik. Contoh yang lain biar tambah jelas. An-nasu yaqulun ba'duhum yaqul wa huwa jalis 'alal ardi, ba'duhum yaqul wa huwa 'alal kursi, wa ba'duhum yaqul bi yadayhi, wa ba'duhum yaqul bi mil'aqatin. Artinya apa? Atau melihat halaman 38 itu, bagian bawah itu, termasuk adat atau kebiasaan orang, manusia makan, sebagian mereka ada yang makan dengan duduk di atas lantai. Ada enggak? Ada kan? Ada juga makan duduk di atas kursi. Kebiasaan itu kan, tradisi kan, adat kan, biasa. Kemudian ada juga orang yang makan dengan tangannya langsung. Ada yang dengan sendok. Nah, itu bagaimana? Ya boleh beraja. Paham ya? Itu karena semacam tradisi dan kebiasaan orang seperti itu. Ada yang makan di atas lantai, ada yang makan dengan tangan langsung, ada yang makan dengan sendok, ya kan? Ada yang makan di atas kursi. Mafhum? Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Kemudian juga ada orang yang bersalaman, ba'duhum salamuhu al-khat bil khat. Ada juga orang bersalaman pipi dan pipi. Kalau orang Yaman gitu biasanya, mu'anaqah. Ketemu salaman pipi dan pipi. Paham ya? Ada juga yang bersalaman hidung dan hidung. Tapi hidung sama hidung nempelnya. Paham ya? Tapi pinggir aja. Orang Yaman ma'ruf itu, biasa orang Arab. Paham ya? Ada yang salaman berjabat tangan saja. Paham ya? Jadi kalau antum ke Yaman nanti, antum salaman orang Yaman itu beda-beda tradisinya. Ada yang salaman berjabat tangan saja, ada yang mu'anaqah kepala-kepala, hayakumullah itu biasanya. Ada juga yang pipi dan pipi. Paham ya? Ada juga ini hidung dan hidung. Ada juga. Paham ya? Nah, jadi ada tradisi seperti itu, kenapa kita perlu memahaminya? Biar nanti enggak salah menghukumi. Wah, itu haram, itu bid'ah, lihat dulu. Paham ya? Antum ke Yaman, barakallahu fiik, di Yaman sana tradisinya beda dengan Indonesia. Indonesia kalau misalkan ya, memukul pantat, itu kan biasa-biasa aja. Kalau di Yaman orang Arab udah marah-marah. Tradisinya mereka aib seperti itu. Di Indonesia megang kepala, termasuk nggak sopan kan, nggak punya adab, sopan santun kan. Di Arab sana biasa, itu kepemuliaan, hayakumullah itu. Jadi manggil antum ketemu antum itu sambil mukul kepala, hayakumullah itu, kepala pukul-pukul ini. Adab itu menurut mereka. Jadi seperti itu kita harus tahu, karena biar nggak salah paham nanti. Antum datang ke Yaman belajar sana, duduk di majelis, anak-anak kecil lewat di samping antum, megang kepala ini biasa. Paham ya? Tradisi mereka nggak ada masalah itu, penghormatan itu. Jadi kalau ketemu antum hayakumullah, kepala dipukul-pukul biasa. Kalau di Indonesia bagaimana? Kalau di Indonesia tradisi ini nggak sopan itu, ya nggak? Nah, barakallahu fiik. Tapi kalau di Arab, disesuaikan. Kemudian kadang isyarah-isyarah. Kalau orang Arab mengisyarat seperti ini, diam. Ya, maksudnya diam. Kalau kita kan gini, isyaratnya. Kalau orang Arab ini diam. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Jadi isyarat-isyarat seperti itu yang sifatnya tradisi, barakallahu fiik, tidak berseberangan dengan syariat, enggak ada larangan. Tidak bisa kita hukum itu bid'ah, itu perkara mungkar karena tidak ada faktor yang berseberangan dengan syariat. Kembali ke hukum asal mubah. Nah, mafhum insyaallah? Hadhi kulluha adatun, ini semuanya tradisi. Fal aslu fiha ibahah. Hukum asalnya boleh-boleh saja. La naqul la hadhi bid'ah. Enggak boleh kita katakan, oh jangan, ini bid'ah. Bikin ketupat ketika Idul Fitri bid'ah. Misalkan, oh ini haram, enggak boleh. Paham? Nah, antum ketika lewat nyapa orang berkerumunan, bapak-bapak, antum sapa assalamualaikum, bid'ah ini. Enggak bisa juga. Paham ya? Jadi dilihat dulu, ini tradisi adat atau bukan. Kalau tradisi atau adat berseberangan dengan syariat, enggak boleh kita lakukan. Sudah kita lewati kemarin kaidahnya kan? Adat istiadat, kalau berseberangan dengan syariat, tinggalkan adatnya, ambil syariatnya. Paham? Tapi kalau adat istiadat tidak berseberangan dengan syariat, boleh kita lakukan. Tapi kalau sudah berhadapan dengan syariat, berseberangan dengan syariat, paham ya? Enggak ada dalilnya dari Al-Qur'an atau As-Sunnah, tinggalkan adat istiadat, ambil syariatnya. Contohnya apa? Oh, di sini adatnya, Pak, kalau sudah ada orang meninggal, itu ada tahlilan. 7 harian, 100 hari, kemudian 1000 hari, pasang batu nisan, itu adat di sini, Pak.
Langsung kita pakai dalil nih, wal aslu fi adatinal ibaha hatta yazi'a sariful ibaha. Hukum asal tradisi kan boleh-boleh saja. Kita lihat sekarang amalan bapak itu niatnya apa? Ya ibadah. Ibadah itu tauqifiyah, dibangun di atas dalil. Dalilnya ada enggak? Pernah enggak Rasulullah ketika barakallahu fiik, para sahabat yang lain meninggal kemudian Rasulullah tahlilan? Enggak pernah juga kan? Abu Bakar enggak pernah. Umar pun enggak pernah. Utsman pun enggak pernah. Ali pun enggak pernah. Muhammad bin Sirin pernah tahlilan gitu? Imam Ahmad bin Hanbal, Syafi'i, Malik, enggak pernah kan? Kalau enggak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat dan para salafun saleh, berarti apa? Itu berseberangan dengan syariat. Terus bagaimana ya adatnya kita tinggalkan, ambil syariatnya gitu. Paham ya? Nah, seperti ini kita enggak boleh bingung karena bedakan antara adat istiadat dengan syariat. Kalau adat istiadat tidak berseberangan dengan syariat, na'am, tafadhal silakan. Paham ya? Termasuk adatnya biasanya orang kampung, orang awam itu ya biasanya. Kalau Idul Fitri itu mereka datang berkunjung salam-salaman, minta maaf. Hari-hari biasa diam-diam aja, senyap-senyap aja hari-hari biasa, dingin-dingin aja. Idul Fitri datang minta maaf. Ngapain hari-hari biasa minta maaf? Mengkhususkan minta maafnya ketika hari raya Idul Fitri itu nggak boleh. Paham? Mengkhususkan minta maaf ketika hari raya Idul Fitri nggak diperbolehkan karena meyakini di situ nanti. Paham ya? Tapi kalau untuk ziarah karena nggak ada waktu, karena banyak aktivitas, banyak kesibukan, kemudian waktu sempatnya hanya Idul Fitri, bukan mengkhususkan loh ya. Di hari-hari yang lain ketika sempat juga ziarah boleh. Dibedakan ini ya. Kalau mengkhususkan, ya, biasanya gitu kan orang-orang kampung awam itu yang jauh dari ilmu, salam-salaman, maaf ya Pak, maafkan dosa kami ya Pak ya, setahun yang telah lalu yang akan datang katanya. Yang kata orangnya, ya siap katanya. Kalau ini bahasa versi Indonesia nih, versi Jawanya tuh nggak paham nanti. Paham ya? Ada versi Jawanya itu macam-macam itu, nunduk-nunduk kepalanya, nggih, Masya Allah, macam-macam. Paham ya? Yang jelas barakallahu fiik, kalau cuma sekedar dia berkunjung sempatnya hanya hari raya, sempatnya loh ya, karena ada kesibukan, aktivitas di hari-hari yang lain sibuk, itu nggak ada larangan. Tapi kalau mengkhususkan, ini yang jadi permasalahan, mengkhususkan berkunjungnya hanya hari raya, meyakini bahwasan di hari tersebut hari penuh dengan ampunan, nah itu yang bid'ah. Hati-hati barakallahu fiik, beda loh ya. Nah, jadi kalau ada orang datang minta maaf, bilang aja, Pak, ngapain enggak maaf sejak kemarin, Pak? Kemarin barusan nyuri ayam, minta maafnya nunggu Idul Fitri. Allahul musta'an. Contoh saja. Paham ya? Jadi minta maaf itu tunda sudah. Kalau tunda tahun depan nunggu Idul Fitri lagi, ya kalau masih hidup. Lah kalau udah meninggal dunia kan enggak sempat. Kan gitu. Nah, barakallahu fiik. Makanya itu termasuk apa? Adat yang berseberangan syariat kalau meyakini seperti itu. Bisa dipahami ya insyaallah ya. Na'am barakallahu fiik. Kesimpulannya kita ulang sekali lagi. Hukum asal adat istiadat boleh sampai datang dalil yang mengharamkannya. Paham? Karena terkadang adat tradisi itu atau uruf itu bahkan menjadi tolak ukur hukum dalam keseharian. Seperti apa kemarin contohnya? Gaji karyawan. Ukuran-ukuran gaji karyawan sekian. Tidak ada dalam Al-Qur'an, tidak ada dalam As-Sunnah. Atau tadi dalam Al-Quran mulai dari Al-Fatihah sampai Anas atau buka-buka sampai mendekati hari kiamat pun nggak dapat. Paham ya? Gaji karyawan sekian, kalau misalnya kuli bangunan sekian nggak ada. Itu semuanya kembali ke mana kemarin? Uruf, kembali ke tradisi, kebiasaan masyarakat setempat berapa ukurannya gaji karyawan. Itu kadang-kadang kita pakai. Namanya apa kaidahnya? Al-adah muhakkamah. Tradisi yang dijadikan apa? Nah barakallahu fiik, tolak ukur atau hukum. Mafhum? Ayo na'am. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah barakallahu fiikum. Naam, kita lihat lagi disebutkan di situ contohnya qulna qabla qalil, kita katakan barusan anal asla fil libas hail. Halaman 39 bagian atas itu. Kami katakan bahwasanya hukum asal pakaian itu halal. Nahnul ana alaina albisah mukhtalifah alwan. Sekarang kita punya pakaian yang beraneka ragam warna-warnanya. Wa rubbama nakhtalif fi hayatil libas. Bisa jadi kita berbeda-beda dalam bentuk pakaiannya. Ya kan? Ka'an takhtalif ba'dud duwal an ba'd, seperti sebagian negara berbeda pakaian dengan negara yang lainnya. Kullun lahu urfuh. Masing-masing kembali ke urfnya. Tapi ingat, untuk masalah pakaian memang barakallahu fiik bisa dikatakan kembali ke tradisi, adat, tapi pastikan tidak berseberangan dengan syariat. Paham ya? Itu. Seperti kita berpakaian, kenapa kita berjubah, bersorban, sirwal, sarung, bergamis? Paham ya? Kalau ada setempat kita kan tahu sendiri bagaimana pakaian mereka.
Bantolon, celana pendek, celana ketat, ya enggak. Yang perempuan pun mereka tidak berkerudung, tidak berjilbab, pakaian ketat. Adat yang seperti itu berseberangan dengan syariat. Jangan diikutin. Ikutinlah adat yang sesuai dengan syariat. Bagaimana pakaian Rasulullah, bagaimana pakaian para wanita sahabat, kan gitu. Nah, barakallahu fiik, bukan pakaian syurah. Orang-orang hizbiyun di luar sana menuduh ahlu sunnah memakai jubah itu syurah. Itu pakaian syurah, itu pakaian kesombongan katanya. Kita katakan gagal faham. Pakaian syurah itu para ulama telah menjelaskan di antaranya pakaian sutra. Pakaian sutra yang harganya mahal, berbangga-bangga, sombong, itulah pakaian syurah. Tapi kalau pakaian syar'i, libas pakaian yang syar'i, berjubah, sirwal, sarung, sorban, kolang suah, peci misalkan, itu bukan pakaian syurah, itu pakaian syar'i. Jangan sampai antum dibodoh-bodohin ya. Nah, karena orang hizbiyun di luar sana gitu. Kita kalau hidup di masyarakat setempat atau hidup di suatu tempat, kita ngikutin adat setempat pakaiannya katanya. Makanya nggak asing lagi kalau di luar sana seorang dai mengajarkan Al-Qur'an Sunnah, pecinya belangkon. Adatnya orang Jogja belangkon katanya. Allah musta'an. Kemudian gamisnya batik. Nah, barakallahu fi, kemudian macam-macam intinya karena ngikutin adat setempat katanya. Masa belangkon dipakai? Katanya alasannya ngikutin adat setempat. Nah, barakallahu musta'an. Hati-hati. Jadi adat istiadat kembali ke hukum asal boleh selama tidak berseberangan dengan syariat. Pakaian syar'i ma'ruf dalilnya jelas. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, mulai di sorban, sirwal, sarung. Datang dalam hadis yang sahih, hadisnya siapa itu? Abi Umamah Sudah bin Ajlan al-Bahili radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga yang lainnya. Suatu ketika Abi Umamah Sudah bin Ajlan al-Bahili radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, inna ahlal kitab yatasarwalun wa la yatazirun." Wahai Rasulullah, sesungguhnya ahlul kitab, al-Yahud wa Nasara, mereka pakai sirwal tapi enggak pakai sarung. Apa kata Rasulullah SAW? Tasarwalu wa taziru. Khalifu ahlul kitab. Pakailah sirwal dan pakailah sarung. Selisihilah ahlul kitab. Bayangkan itu. Jadi pakaian syar'i itu sudah ada dalilnya sudah. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Ini sekedar mengingatkan, jangan termakan syubhat orang-orang hizbiyun di luar sana, ahlul bid'ah wad dhalal, yang mereka apa, barakallahu fiik, nah mengatakan memakai jubah di tengah-tengah masyarakat ada ganjil, ada pakaian yang tidak sesuai dengan apa, adat setempat atau yang semisalnya, itu semuanya gagal faham. Allahul musta'an. Naam. Bahkan sirwal, sarung, jubah, kolan suah, sorban, pakaian syar'i, barakallahu fiik. Naam. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, barakallahu fiikum. Kita lihat di situ. Disebutkan di situ, barakallahu fiik, di sebagian negeri ada yang pakai sorban, pakai peci. Sebagian negeri yang lain pakai komis, jubah. Nah, barakallahu fiik, itu bagaimana? Itu semuanya, barakallahu fiik, pada asalnya pakaian tersebut memang boleh-boleh saja. Tapi kalau kembali ke syariat, tentunya kita kembali pakaian yang syar'i. Mafhum? Nah, barakallahu fiik. Sebagai contoh, ja'a syakhsun wala bisa libasan, lakin hadzal libas yushabih libasun nisa. Penting ini. Ada orang dia memakai pakaian tapi pakaiannya serupa dengan pakaian wanita. Memakai pakaian tapi pakaiannya serupa dengan pakaian wanita. Idan naqul madza? Sekarang kalau seperti itu kita katakan apa? La hadzal libas muharram. Pakaian ini haram. Kenapa haramnya? Karena menyerupai dengan wanita. Sekarang gini, barakallahu fiik, ada dalil yang khusus yang lafadznya la'anallahu al-mutasyabbihina minar rijal bin nisa wa la'anallahu al-mutasyabbihati minan nisa bir rijal. Allah Ta'ala melaknat kaum lelaki yang menyerupai wanita dan kaum wanita yang menyerupai lelaki. Pakaian wanita jelas, pakaian laki-laki jelas. Nah, pakaian yang sudah ditentukan kejelasannya secara uruf diikutin. Dalam artian bagaimana? Yang pakaian wanita itu untuk wanita, pakaian laki-laki untuk laki-laki. Surban kan untuk laki-laki kan? Jangan dipakai untuk wanita. Sarung untuk laki-laki, jangan dipakai untuk wanita. Kan itu. Daster. Masa ikhwah pakai jubah? Ini jubah padahal daster. Paham ya? Bentuknya kan beda kan? Daster dengan jubah kan bentuknya beda. Memang daster mungkin di bawah lutut kayak gamis itu. Tapi kan bentuknya lain. Untuk perempuan dan sendiri. Ada kaos yang modelnya mustarak. Mustarak itu untuk laki-laki bisa, perempuan juga bisa, ada kan? Ada. Sandal pun juga ada. Sandal yang mustarak. Dipakai laki-laki bisa, laki-laki perempuan bisa. Kalau seperti itu, boleh dua-duanya. Tapi kalau sandal yang identiknya warnanya, bentuknya itu perempuan, ya jangan dipakai untuk laki-laki. Sudah warnanya pink. Ada bunga-bunganya, dipakai sama laki-laki. Untuk salat Id katanya.
Allahul musta'an. Janganlah, itu seperti itu berarti kan dikhawatirkan ada penyerupaan dengan perempuan, haram nanti hukumnya. Yang laki-laki ya udah pakai sandal laki-laki, yang perempuan pun pakai sandal perempuan. Tapi kalau sandal mustarak seperti swallow, atau swallow ya, atau yang semisalnya yang mustarak seperti itu laki-laki perempuan bisa, silahkan. Tapi kalau sudah warna, masuk ke warna ya, warna pink, warna hijau muda, kemudian yang bentuknya memang identiknya untuk perempuan ya untuk perempuan. Mafhum? Ayo na'am. Jadi nanti lihat untuk masalah pakaian, khusus atau umum. Kalau pakaian yang khusus kita khususkan, yang umum silakan. Paham? Jangan sampai yang umum dipakai itu khusus, yang khusus pakai itu umum, itu enggak benar. Karena larangannya apa? Ngeri. Ancamannya laknat. Kalau udah laknat itu ngeri sekali ya. Laknat itu walaupun kelihatannya cuma laknat, itu ternyata maknanya ngeri. Kalau laknat datang dari Allah Ta'ala apa artinya? At-tardu wal ibtiadu min rahmatillah, itu maknanya. Diusir, dijauhkan dari rahmat Allah Ta'ala, itu kena laknat. Hati-hati makanya. La'anallahu akilar riba wa mukilah wa syahidah wa katibah. Lihat nih, kena semuanya nih. Allah Ta'ala melaknat pemakan harta riba, kena laknat. Pemakan harta riba kena laknat. Dan yang memberi makan dari harta riba kena laknat. Yang menyaksikan transaksi riba, menyaksikan tok ngelihat aja enggak ngingkari, kena laknat. Yang menulis transaksi, sekretarisnya pun kena. Tukang parkirnya di luar itu bagaimana? Dikhawatirkan. Paham ya? Dinasihati. Tukang parkirnya khawatir kena juga. Karena tukang parkir kan melestarikan apa? Menatakan motor-motor orang yang transaksi riba. Hati-hati barakallahu fik. Riba itu bukan perkara kecil, perkara yang sangat besar. Kenapa kok besar? Karena kalau dinasihati jangan riba, tinggalkan riba, ngayal, nolak, bantah, bangkang, ancamannya perang. Perangnya bukan melawan manusia biasa loh ya, lawannya Allah dan Rasulnya. Sebagaimana sebutkan dalam Al-Qur'an Karim, fa illam taf'alu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Bayangkan itu. Kalau dinasihati kok ngayal, nolak, bantah, bangkang, tidak meninggalkan riba, kumandangkanlah peperangan melawan Allah dan Rasulnya. Siapa yang menang coba? Kalau sudah melawan Allah dan Rasulnya nggak ada yang menang sudah. Faham? Dibikin sempit hatinya, hidupnya nggak tenang, pikirannya pun nggak tentram gara-gara riba. Pastikan sedikit tapi berkah halal daripada banyak tapi apa? Hasil riba atau haram. Itu penting sekali. Nah, barakallahu fi. Perkara riba bukan perkara yang kecil, sampai-sampai para ulama mengatakan hampir-hampir harta kaum muslimin sekarang ini tidak selamat dari debu-debu riba. Tidak selamat dari debu-debu riba. Makanya kita hati-hati. Bukan menyengaja tapi waspada. Paham? Nah, kalau zaman sekarang orang-orang yang nggak paham, itu senang dengan harta dimasukkan ke bank, kemudian bunganya banyak, masya Allah, berbunga, punya itu, berkembang, itu senang mereka. Padahal mereka nggak lihat akibat dibalik perbuatan tersebut ngeri sekali. Bukan hanya di dunia, sampai di akhirat nanti. Wal'iyadzubillah. Ini sekedar selingan barakallahu fiik, bahwasannya yang namanya pakaian yang itu bentuknya adalah tradisi, dilihat. Secara tradisi itu pakaian laki-laki atau perempuan. Kalau untuk perempuan, untuk laki-laki, jangan dicampur adukkan. Kalau yang mustarak, yang bisa dua-duanya. Mafhum insyaallah? Na'am barakallahu fiik. Ada juga yang lain, sebutnya 639 itu. Ya'ti syakhsun wa yaqul uridu an albas al-harir. Aku pengen memakai pakaian sutra katanya. Naqul la, kita katakan kepada orang tersebut jangan. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an dzalik, karena Rasulullah melarang seorang lelaki memakai pakaian sutra. Kalaupun boleh disebutkan dalam hadis, itu enggak boleh melebihi empat jari ini. Paham ya? Itu pun seringnya digunakan untuk berobat karena gatal atau yang semisalnya. Faham? Nah, itu pun kalau seandainya diperbolehkan, nggak boleh melebihi empat jari ini. Mafhum? Itu pun biasanya untuk berobat. Kalau perempuan boleh. Paham ya? Kalau laki-laki jangan. Mafhum? Nah, kalau emas, paham ya? Kalau emas untuk laki-laki juga nggak boleh semuanya ya. Nah, barakallahu fik. Untuk larangan minum dan makan dari bejana terbuat dari emas dan perak itu umum, laki-laki perempuan nggak boleh. Paham? Tapi kalau untuk emas larangannya untuk laki-laki, perempuan boleh. Sutra juga sama. Paham? Nah, sekarang untuk masalah makanan, kita katakan hukum asal makanan boleh-boleh saja. Ya'ti syakhsun wa yaqul ana uridu an akul lahmal khinzir. Hukum asal makanan apa tadi? Boleh-boleh saja halal. Ada orang ngomong, aku pengen makan daging babi katanya. Kata orang tadi, kita kata enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena datang pengharamannya. Hurrimat 'alaikum apa tadi? Al-maitatu wa damu wa lahmul khinzir. Daging babi. Faham soalnya ya? Nah, kita katakan naqul la lihadal amr warada fihi nassun fi annahu muharram. Enggak boleh makan daging babi.
Karena perkara ini datang dalil bahwasanya daging babi adalah haram. Mafhum insyaallah ya. Nah, jangan bermudah-mudahan. Darurat apa definisi darurat tadi? Definisi darurat itu apa tadi definisinya? Yukhsha 'alaihil halak. Yukhsha 'alaihil halaku. Dikhawatirkan dia akan binasa, akan mati kalau tidak melakukannya. Baru berangkat safar dari Tuntungan Medan, baru mau ke Medan kota, lewat samping kantor BPK situ. Masih tahu sana ya, kantor BPK, langsung dia darurat, ini nggak ada makanan lain katanya. Mampirlah dia, beli apa? Babi panggang karo. Alasannya darurat, bukan darurat di situ. Paham ya? Maju ke depan sedikit saja, nanti sudah dapat yang halal. Darurat itu yukhsha 'alaihil halak. Dikhawatirkan padanya kebinasaan, kalau nggak makan mati dia. Paham ya? Kalau cuman barakallahu fiik dengan jarak 1/4 jam, setengah jam, dia masih bisa mencari yang halal, cari. Paham ya? Ingat-ingat ya, definisi darurat jangan sembarangan. Definisi darurat itu yukhsha 'alaihil halak. Dikhawatirkan dia itu akan binasa, akan mati kalau dia tidak melakukannya. Mafhum? Nah, makanya nanti ada pembahasan lagi sedikit seputar apa? Darurat. Sudah kita lewati badalan, pembahasan sudah kita lewati. Nah, kesimpulannya barakallahu fiik, hukum asal tradisi adat istiadat apa hukumnya ini? Boleh sampai datang dalil yang mengharamkannya. Nah, apa dalilnya kaidah ini? Dalilnya sama, yaitu perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an." Dialah zat yang telah menciptakan untuk kalian semua yang ada di muka bumi ini. Mulai makanan, minuman, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, halal semuanya. Ada enggak buah-buahan yang diharamkan? Ada enggak? Buah-buahan haram itu. Kalau membahayakan haram. Paham ya? Itu dari syahidnya di situ kalau membahayakan, masuk dalam kaidah kubra la darar wala dirar. Mafhum? Nah, hewan laut pun kalau membahayakan haram, masuk dalam keumuman la darar wala dirar. Mafhum? Ayo na'am barakallahu fiik. Ikhwani fid din, a'azzani wa jazakumullah barakallahu fiikum. Disebutkan di situ fal aslu fi adatina allati hiya makhluqatun aidha khalaqahullahu azza wa jalla hiya lana naf'alu ma nasha. Hukum asal tradisi kita semuanya Allah Taala yang itu adalah makhluk. Allah Taala ciptakan untuk kita semuanya, kita berbuat sesuka kita. Wal aslu fiha annaha mubahah. Hukum asalnya semua tradisi adat ini boleh-boleh saja. Lakin hadil adah, penting ini. Lakin hadil adah la budda an takuna la tukhalifu syara', di garis itu. Yang punya kitabnya di garis dalam 39 bagian bawah itu. Lakin hadil adah la budda an takuna la tukhalifu syara', ini penting ini. Tapi tradisi ini pastikan tidak berseberangan dengan syariat. Kalau tradisi adat istiadat berseberangan dengan syariat, tinggalkan adatnya, ambil syariatnya. Paham? Karena kalau berseberangan dengan syariat kok kita malah mengikuti adat istiadat, agama ini akan rusak dan bejat. Waliyadzubillah. Naam. Ikhwani fid din, a'azzani wa jazakumullah barakallahu fikum. Kita ambil berikutnya, sebagai penutup sekaligus sambungan daripada dua kaidah yang penting ini. Walais qala al-Imam Sa'di rahimahullah, walaysa masyru'an minal umur ghairul ladzi fi syar'ina madhkur. Ini artinya apa? Artinya barakallahu fiik, bukan perkara atau bukan perkara yang syariatkan dari perkara-perkara yang ada ini yang tidak disebutkan dalam syariat kita. Maksudnya barakallahu fiik, hukum asal ibadah itu haram, enggak disyariatkan sampai disebutkan dalam syariat kita. Kembali kepada pembahasan yang sudah kita sebutkan tadi, al-asl fil ibadah muharram. Al-asl fil ibadah muharram hatta ya'tiyad dalil ala syar'iyyatiha. Hukum asal ibadah itu haram, diharamkan sampai datang dalil yang mensyariatkannya. Itu dihafalkan ya, untuk mengimbangi kaidah yang sebelumnya. Al-asl fil adah apa? Ibahah. Hukum asal tradisi boleh-boleh saja hatta ya'tiyad dalil ala tahrimiha, sampai datang dalil yang mengharamkannya. Nah, yang kedua, al-asl fil ibadah muharram. Hukum asal ibadah diharamkan hatta ya'tiyad dalil ala syar'iyyatiha, sampai datang dalil yang mensyariatkan ibadah tersebut. Ini pantunnya memang janggal sih, cara menghafalnya pun sulit juga. Tapi di sana ada pantun yang mirip dengan ini. Kalau di sini sebutkan walaysa masyru'an minal umur ghairul ladzi fi syar'ina madhkur. Sesuatu yang tidak disebutkan dalam syariat kita, maka perkara tersebut tidak disyariatkan. Itu kan terlalu panjang ya. Ada pantun yang bagus. Pantunnya sering disebut juga sih. Wa kullu fi'li ta'atin mahdhuru. Wa kullu fi'li ta'atin mahdhuru
ghairul ladzi fi syar'ina madhkuru. Itu bagus pantunnya itu. Wa kullu fi'li ta'atin mahdhuru ghairul ladzi fi syar'ina madhkuru. Artinya setiap perbuatan ketaatan diharamkan yang tidak disebutkan dalam syariat kita. Wa kullu fi'li ta'atin mahdhuru ghairul ladzi fi syar'ina madhkuru. Bagus kan? Itu pendek tapi itu intinya. Wa kullu fi'li ta'atin mahdhuru. Semua perbuatan ketaatan diharamkan, mahdhur. Ghairul ladzi fi syar'ina madhkuru, yang tidak disebutkan dalam syariat kita. Berarti yang disebutkan dalam syariat kita Al-Qur'an Sunnah, maka ibadah tersebut disyariatkan. Mafhum? Ayo na'am barakallahu fi. Kenapa antum kita memanjangkan jenggot? Karena ada syariatnya. Kenapa kita enggak boleh isbal? Karena ada larangannya. Kenapa kita enggak boleh na'am barakallahu fi cukur rambut dengan model-model orang kufar, qazak, cukur sebagian, dibiarkan sebagian? Karena ada larangannya. Kan gitu. Nah, yang dilarang oleh syariat, kita bagaimana? Sami'na wa ta'na, tinggalkan larangan tersebut. Yang diperintah oleh syariat, sami'na wa ta'na, kita kerjakan. Kalau sunnah afdalnya dikerjakan, kalau makruh afdalnya ditinggalkan. Itulah yang terbaik. Paham? Jadi jangan bermudah-mudahan. Hukum asal ibadah haram sampai datang dalil yang mensyariatkannya. Mafhum insyaallah? Ayo, hukum asal tradisi, adat boleh-boleh saja sampai datang dalil yang mengharamkannya. Ini 2 poin, 2 kaidah ini dihafalkan. Kita lihat di bawahnya itu hadil qaidah taqul al-aslu fil ibadat al-hadr awit tauqif. Hukum asal ibadah itu adalah dilarang atau dihentikan. Berhenti atau dilarang. Maksudnya bagaimana? Dihentikan dulu, cocokkan ada dalilnya atau tidak? Karena ibadah itu apa kemarin kaidahnya? Al-ibadatu tauqifiyatun. Al-ibadatu tauqifiyatun. Ibadah itu tauqifiyah. Maksudnya berhenti di atas dalil. Paham ya? Tauqifiyah maksudnya mutawaqqifah 'inda dalil. Berhenti di atas dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau antum beribadah tanya dalilnya ada nggak? Ada. Bagaimana? Kalau Allah, kalau Rasul, udah aman sudah. Mafhum? Jadi yang paling terpenting itu bukan antum harus menghafal dalil waktu itu, tapi pastikan amalan antum yang antum kerjakan ada dalilnya. Orang-orang di luar sana, hizbiyun, al-bid'ah ad-dhalal, yang benci dengan Ahlus Sunnah, yang menuduh Ahlus Sunnah wahabiyun, wahabi. Mereka menuduh apa? Ahlus Sunnah dikit-dikit dalil katanya. Memangnya dalil punya mbahmu katanya. Ngejek kayak gitu. Paham ya? Kita katakan yang paling terpenting sekarang bukan menghafal dalil waktu itu, tapi pastikan amalan yang antum lakukan itu ada dalilnya. Sekarang antum tak, coba sekarang. Sekarang antum enggak isbal haram. Itu kan enggak mungkin antum semuanya tahu dalilnya kan? Maksudnya hafal dalilnya kan? Dalilnya ada memang, tapi untuk hafal belum tentu semuanya hafal. Tapi pastikan amalan yang antum lakukan ada dalilnya. Paham ya? Bukan harus dihafal dalil waktu itu juga. Orang sulit juga kan, baru kenal ngaji, kenal dakwah salafiyah, disuruh manjangan jenggot. Dia ikut saja karena itu syariat kan. Kalau dalilnya mana? Dia enggak hafal dia. Paham ya? Beliau belum hafal dalilnya. Yang paling terpenting, amalan yang antum niatkan ibadah itu ada dalilnya enggak? Ada, sudah aman sudah. Untuk perkara menghafal berikutnya hafalkan kalau memungkinkan. Kalaupun dia belum mungkin menghafalkan, rujukannya tahu. Ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim, kan itu. Paham ya? Nah, jangan sampai termakan oleh syubhat mereka tadi itu. Dikit-dikit dalil. Tahlilan enggak boleh, dalilnya enggak ada, karena dikit-dikit dalil katanya. Memangnya dalil itu punya mbahmu katanya. Ngejeknya luar biasa. Kita katakan apa? La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirin 'alal haqq la yadurruhum man khalafahum wa la yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah. Senantiasa kata Rasulullah SAW, senantiasa ada sekelompok dari kalangan umatku yang unggul, menang di atas al-haq sampai mendekati hari kiamat. Tidak membahayakan orang yang mengejek mereka dan tidak membahayakan orang yang merendahkan mereka. Biarkan. Orang ngejek-ngejek kita, berjenggot dibilang kambing. Ya enggak? Istri bercadar dibilang apa? Ninja. Celana cingkrang dibilang kebanjiran. Iya kan? Kalau cuma ejekan-ejekan seperti itu, biarkan aja. Enggak usah dilayani sudah. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Kalau ada orang bodoh ngobrol kayak gitu enggak jelas, assalamualaikum, tinggal pergi. Paham ya? Selesai urusan, enggak usah dilawan. Enggak usah arogan sudah, enggak usah dilawan. Ini apa? Kelahi enggak ada. Enggak usah, biarkan aja. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Dengan seizin Allah Taala kita doakan semoga dapat hidayah. Caranya gitu. Karena Ahlus Sunnah mereka barakallahu fiik tidak tidak bermudah-mudahan untuk main fisik atau istilahnya arogan, kemudian dikit-dikit mukul atau dikit-dikit barakallahu fiik kelahi sama orang-orang awam yang belum paham agama. Sabar.
Barakallahu fik, sabar. Antum lihat kisah Rasulullah SAW, pernah beliau menyebutkan di hadapan para sahabat, para nabi terdahulu, itu mereka sampai dipukul oleh kaumnya. Dipukul hingga berdarah. Tapi nabi tersebut tidak balas, cuma mengatakan Allah maghfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak tahu, orang-orang yang bodoh. Berarti menunjukkan kita butuh sabar. Kesabaran, barakallahu fi. Karena kesabaran itu bagaimana dalam pantun itu? Pahit enggak kesabaran itu? Pahit, tapi hasilnya manis. As-sabru murrun kasmihi madzaqatu lakin awaqibuhu ahla minal asali. Sabar itu pahit sebagaimana namanya. Paham ya? Tapi hasilnya lebih manis daripada madu. Kesimpulannya barakallahu fi, kaidah yang berikutnya ini adalah apa? Al-aslu fil ibadah haram hatta ya'tiyad dalil ala syar'iyyatiha. Hukum asal ibadah itu haram sampai datang dalil yang mensyariatkannya. Dalilnya mana dalilnya? Pertama, perkataan Allah Subhanahu wa taala, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din ma lam ya'zan bihillah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang mereka bikin syariat untuk agama itu mereka dengan syariat yang tidak ada izin dari Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya syariat bikinan mereka. Kemudian kedua adalah dalilnya hadis Aisyah rawi Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Jadi untuk masalah ibadah, ingat-ingatnya, al aslu na'am fiha haram. Hukum asal dalam ibadah itu haram hatta ya'tiyad dalil ala syar'iyyatiha, sampai datang dalil yang mensyariatkannya. Naam. Disebutkan di sini contohnya biar tambah jelas. Fal aslu man arada an yata'abbad lillahi azza wa jalla bi ibadah. Hukum asalnya kalau ada orang yang ingin beribadah untuk Allah Ta'ala dengan suatu ibadah, al-aslu annaka la tata'abbad illa bidalil. Hukum asalnya kamu tidak boleh beribadah kecuali dengan dalil. Fal-aslu fil ibadah al-hadr. Maka hukum asalnya dalam ibadah itu apa? Haram. Walaysa laka an tata'abbad illa bima ja'a bihin nas. Masya Allah. Maka tidak boleh bagimu beribadah kecuali dengan ibadah yang memang datang dalilnya. Kecuali dengan perbuatan yang datang dalilnya. Sekarang kalau kita memelihara jenggot, nah barakallahu fiik, kita katakan hukumnya apa memelihara jenggot ini? Wajib, bukan sunnah lagi, wajib. Paham ya? Dalil jelaskan qasus syawarib wa arhul liha. Syukurlah kumis-kumis kalian dan panjangkanlah jenggot-jenggot kalian. Paham ya? Termasuk pembeda antara laki-laki dan wanita di antaranya apa? Jenggot. Kalau memang ditakdirkan dia enggak tumbuh jenggotnya enggak masalah. Tapi permasalahannya dia aslinya ditakdirkan. Kalau dilihat dari garis keturunannya dia keturunan orang Arab, orang India, atau keturunan orang yang berjenggot lah. Seharusnya panjang, tapi dia sengaja dicukur. Alasannya macam-macam, ada yang alasannya gatel, ada yang alasannya belum saatnya, ada alasannya malu, ada yang alasannya barakallahu fiik, macam-macam. Nah kita katakan barakallahu fiik, alasan-alasan tersebut nanti di hari kiamat diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ketika datang syariat banyak alasan? Sedangkan kalau bos atau atasan itu memberikan syarat, itu nggak perlu panjang lebar, langsung dia taati. Tapi kalau datang perintah dari Allah dan Rasulnya, dia banyak alasan. Gatel lah, belum saatnya, malu, atau yang semisalnya, itu nggak diperkenankan dalam syariat. Dalam syariat kalau datang syariat barakallahu fiik, itu bentuknya perintah. Kalau wajib harus dikerjakan, kalau sunnah afdalnya dikerjakan. Sami'na wa ta'ana, nggak ada basa-basi, nggak ada basa-basi ya. Syariat itu penting sekali. Datang syariat perempuan berhijab. Perempuan berhijab, bertadar, menutup seluruh tubuhnya, barakallahu fiik, alasannya apa? Panas lah, pening kepala, macam-macam alasannya. Kita katakan, apakah dia akan menahan panasnya nanti siksaan di akhirat? Siksaan api neraka yang sepanasnya, luar biasa panasnya. Apakah kuat menahan? Kalau cuma panasnya di dunia ini belum seberapa. Paham ya? Jangan sampai dia menghindar dari panasnya di dunia ini, tapi apa? Justru nanti di akhirat apa? Mendapatkan ancaman yang lebih mengerikan, yaitu panasnya siksaan api neraka waliyadzubillah. Mafhum? Jadi orang berpikir, jangan cuma sekedar barakallahu fi karena gengsi, karena malu, karena belum saatnya, karena macam-macam. Itu tidak diperkenankan. Tapi dikondisikan. Dalil Al-Qur'an Sunnah, sami'na wa ta'na. Seberat apapun sami'na wa ta'na. Mampu dikerjakan, lanjutkan. Belum mampu, banyak-banyak berdoa semoga diberikan kemampuan untuk melakukannya. Naam. Ikhwani fid din, a'azzani wa jazakumullah, barakallahu fikum. Kita tutup yang terakhir itu. Ada orang niatnya dia mencari berkah. Lihat nih, mencari berkah dia. Nah,
Mencari berkah tapi ternyata salah alamat. Dia mencari berkah dengan mengusap-usap pintu masjid. Paham ya? Pintu masjid banyak sekali kalau antum lagi umrah atau haji. Itu biasanya orang-orang sufi atau yang semisalnya kalau tidak ketahuan sama tentara-tentara amar ma'ruf nahi munkar, itu biasanya megang-megang pintu gitu. Nah, mencari berkah, lihat ini. Yaqul ana atabarrak. Aku mencari berkahnya. At-tabarruk ibadah. Mencari berkah itu ibadah. Kita katakan fahalaka min dalil. Sekarang punya dalil enggak? Sekarang ente, antum ini melakukan seperti ini, ngusap-usap di pintu masjid, itu ada dalilnya enggak? Yaqul la, enggak ada. Naqul al-aslu fil ibadah al-hadr. Hukum asal ibadah itu haram. Fala yajuz, maka enggak boleh. Hadi ibaratun munfasilah, ini ibadah yang bentuknya terpisah, enggak boleh. Paham ya? Ngusap-ngusap ya pintu masjid walaupun pintu Masjid Nabawi. Paham ya? Nah, mencari berkah itu enggak ada dalilnya. Hati-hati barakallahu fiik. Naam. Kemudian barakallahu fiik, ada orang yang mengatakan datang, ana ahus fi nafsi nasyatan wa uridu an usalli isya 5 rakaat. Lihat ini. Ada orang semangatnya luar biasa dia. Semangatnya luar biasa. Dia mengatakan, aku menjumpai aku ini semangat katanya. Aku pengen salat isya 5 rakaat katanya. Orang ini semangatnya luar biasa dia. Dia pengen salat isya 5 rakaat. Allahumma shalli 5 rakaat berarti tambah lebih kan? Nah, kita katakan hadis ziyadah fi asl ibadah. Ini sekarang tambahan ini masuk dalam apa? Inti ibadah itu sendiri. Salat isya berapa rakaat? 4 rakaat. Dia ingin menambahkan 1 karena semangatnya luar biasa tadi. Nah, naqul hadza la yajuz. Kita katakan ini enggak boleh. Wal aslu fi ibadat al-hadr. Hukum asal ibadah itu haram. Fa anta laysa laka dalilun annaka tusalli hadhihi shalah wa hiya isya 5 rakaat. Kamu enggak punya dalil. Kamu salat isya 5 rakaat enggak ada dalilnya. Makanya kembali ke hukum asal, wal aslu fil ibadah apa? Hukum asal ibadah ini muharram, diharamkan hatta ya'tiyad dalil ala syar'iyatiha, sampai ada dalil yang mensyariatkannya. Sebaliknya, wal aslu fil adah al ibahah, hukum asal tradisi boleh-boleh saja hatta ya'tiyad dalil ala tahrimiha, sampai datang dalil yang mengharamkannya. Allah alam shawab. Ini yang kita ambil, semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillah rabbil alamin.